Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak sekalian, gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, jangan lupa sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah taala mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rizki yang banyak, dan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita ya, pelajaran PKN, masih bab yang kedua, bagian yang seh tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundangan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan tertinggi ya. Jadi kedudukan UUD 1945 dia menempati urutan tertinggi dibanding dengan perundang-undangan yang ada di daerah-daerah Bang Abah sekitar wilayah negara Indonesia. Semua produk hukum di Indonesia harus dilandasi dan bersumber pada Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dengan demikian UUD NRI 1945 menjadi sumber hukum ya. Jadi segala hukum yang diterapkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang berupa perda, itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati oleh para pendiri bangsa kita atau para founding father negara Indonesia. Ibaratnya di dalam suatu agama, UUD ini yaitu posisinya seperti kitab suci. Jadi hukum-hukum yang digali, yang diterapkan di dalam ilmu-ilmu agama, yaitu diambil dari kitab suci Al-Quran ataupun hadis. Nah, begitu juga dengan undang-undang yang diterapkan di wilayah-wilayah Indonesia. Itu harus mengambil atau menggali hukumnya dari undang-undang dasar tersebut. Karena undang-undang dasar ini ya kedudukannya sebagai sumber hukum yang ada di wilayah negara Indonesia. Sistematika UUD 1945 ya. UUD 1945 memiliki dua sistematika, yaitu yang pertama pembukaan dan yang kedua pasal-pasal. Pembukaan ini terdiri dari 4 alinea. Ada alinea pertama berisi tentang persatuan, alinea kedua tentang keadilan sosial, alinea ketiga tentang kedaulatan rakyat, alinea keempat tentang ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, ini biasanya yang suka kalian baca ketika mengikuti upacara pengibaran bendera. Di situ ada pembacaan pembukaan UUD 1945. Sistematika yang kedua yaitu pasal-pasal. Nah, pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 dia terdiri atas 16 bab, 73 pasal, 170 ayat. Ibaratnya di dalam Al-Quran itu, Al-Quran kan terdiri
terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6.660 ayat. Kalau UUD ayatnya hanya 170 ayat. Terdiri ada juga 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Nah, ini setelah adanya amandemen atau perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945. Sifat-sifat Undang-Undang Dasar 1945. Ya, dia memiliki 4 sifat. Yang pertama, bersifat tertulis. Artinya benar ada ditulis di satu kitab Undang-Undang Dasar sebagai rujukan hukum. Kedua, singkat. Kata-katanya singkat, padat, dan mengandung banyak makna. Ya. Ketiga, supel. Artinya dapat dikembangkan jika diperlukan. Jadi hukum-hukum yang terdapat di Undang-Undang Dasar itu bisa dikembangkan kalau memang dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka bisa ditambahkan kata-katanya sesuai dengan perkembangan zaman. Keempat, bersifat rigid. Artinya merupakan hukum tertinggi dibanding peraturan lainnya dan memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Ya, jadi yang namanya Undang-Undang Dasar tidak sembarangan orang bisa mengubahnya, tapi harus ada cara khusus dan melalui sidang istimewa yang dibahas oleh MPR dan DPR untuk merubah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Tidak bisa dirubah oleh hanya satu orang. Fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, di sini ada 4 fungsinya. Yang pertama, berfungsi sebagai hukum dasar. Ya, tadi udah bisa terangkan bahwasanya segala hukum yang diterapkan di wilayah Indonesia harus berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, sebagai alat kontrol antara norma hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya ada pemerintah daerah ingin menerapkan perda syariah, maka harus dilihat dari undang-undang dasarnya, kira-kira perda syariahnya ini bertentangan atau tidak. Kalau tidak bertentangan, maka pemerintah pusat boleh untuk mengizinkan. Tapi kalau dirasa bertentangan, maka tidak diizinkan atau tidak bisa diterapkan di daerah tersebut. Contohnya perda syariah yang ada di daerah Nangro Aceh Darussalam. Ya, di sana ada hukuman perda syariah bagi pelaku minum minuman keras, maka akan dicambuk sebanyak 80 kali. Nah, dilihat dari segi Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 1. Misalnya di situ kan negara berdasarkan dengan atas ketuhanan. Nah, menurut ajaran Tuhan, mabuk-mabukan itu dilarang, ya. Dan bagi pelakunya harus mendapatkan hukuman yang bisa menimbulkan efek jerak biar dia tidak melakukan atau tidak mengkonsumsi minum-minuman yang bermabukan lagi. Jadi walaupun itu tidak diterapkan di seluruh Indonesia, hanya diterapkan di daerah Nangro Aceh Darussalam, karena isinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka pada waktu itu Presiden SBY ya tahun 2006 beliau memberikan izin untuk daerah Nangro Aceh Darussalam untuk menerapkan perda syariah. Yang ketiga, menjadi pengatur di dalam penyelenggaraan negara. Ya, jadi fungsi Undang-Undang Dasar sebagai acuan di dalam untuk pemerintah pusat di dalam mengatur atau menyelenggarakan pemerintahannya.
Yang keempat, sebagai alat penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara, termasuk para aparat negara. Ya. Jadi di dalam kitab Undang-Undang Dasar di situ disebutkan apa saja yang menjadi hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara, ya, termasuk aparat negara, pemerintah, pejabat, ya, dan lain sebagainya. Contohnya saja, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan, ya, itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara pasal 33 ayat 1, ya. Dan selain itu, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama untuk ikut serta dalam usaha bela negara, ya. Apabila kita diminta untuk berkorban untuk membela negara kita dari serangan musuh, maka kita wajib untuk membantu pemerintah dalam memerangi musuh tersebut. Ya, mungkin hanya ini saja materi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Ya. Bila ada yang ditanyakan, silakan nanti di japri lewat WA Mister saja, ya. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis secara bersama-sama. Billahi taufiq wal subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu